Sebelum memasuki contoh soal atau soal-soal surplus konsumen, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari surplus konsumen itu sendiri. Surplus konsumen itu berarti keuntungan yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Lalu untuk soalnya sendiri, kita dapat lihat, yaitu jika diketahui suatu fungsi permintaan sama dengan 15 min 0,25 Hi dan harga pasarnya sama dengan 10, maka berapakah surplus konsumennya? Sudah saya jawab atau sudah saya kerjakan, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kita tahu untuk di soalnya diketahui fungsi permintaannya atau sama dengan PD itu 15 min 0,25 Hi. Dan untuk harga atau PO sama P0 sama dengan 10. Ditanya surplus konsumennya atau CS. Lalu kita akan menjawab. Pertama kita akan mencari Hi. Berarti karena di sini Hi belum kita ketahui angkanya berapa. Jadi kita akan mencari Hi terlebih dahulu, yaitu langsung saja ke 10, yaitu harga sama dengan 15 min 0,25 Hi. Di sini nilai 10 adalah positif, sedangkan 0,25 Hi itu negatif. Jadi kita pindahkan ruas menjadi 0,25 Hi itu menjadi positif, sedangkan 10 menjadi negatif, menjadi 0,25 Hi sama dengan 15 min 10. Jadi Hi sama dengan 15 min 10 itu sama dengan 5 dan dibagi 0,25. Jawabannya adalah 20. Dan jadi untuk titik E-nya yaitu 20,10. 20 didapat dari nilai Hi, sedangkan 10 didapat dari nilai harganya tadi. Untuk mencari surplus konsumen sendiri, kita dapat lihat rumusnya yaitu integral Hi sama dengan 0 sama dengan Hi 0, yaitu Fi kali Dhi sama dengan Q0 kali P0. Fi itu sama dengan fungsi permintaan atau PD ya. Dan itu nanti kita kuadratkan. Jadi integral 0 sampai dengan 20 tadi kita dapatkan Q0 atau yang kita cari sebelumnya yaitu 20 dikali dan untuk fungsi permintaan kita masukkan 15 min 0,25 Hi kuadrat dikali Dhi min 20 kali 10. 20 kali 10 tadi nilai Q0 dan nilai harganya. Nah, di sini kita akan menghilangkan integralnya terlebih dahulu. Jadi akan menjadi 15 Hi min 0,125 Hi kuadrat dari 0 sampai dengan 20. Kenapa begitu? Karena 15 dikalikan integral itu sendiri menjadi 15 Ki. Sedangkan 0,25 Ki kuadrat itu menjadi 0,125 Ki kuadrat. Jadi sama kayak 0,25 Ki-nya itu kita bagi 2. Jadinya kan kita mendapatkan 0,125. Dan Ki kuadratnya tetap ya guys. Lalu kita kalikan Dhi min 20 kali 10 sama dengan 200. Jadi kita masukkan Ki. Ki-nya tadi ada 0 sampai dengan 20. Kita masukkan yang 20 dulu. 15 kali 20 min 0,125 kali 20 kuadrat. Di sini tidak kita masukkan yang Ki sama dengan 0 karena hasilnya akan tetap 0. Oh ya, di sini Dhi hilang ya. Itu akan terus. Jadi langsung 15 kali 20 sama dengan 300 min 0,125. Jadi di sini kita tidak mengalihkan 0,125 kali 20 kuadrat ya. Jadi kita akan mencari 20 kuadratnya dulu, yaitu 400 min 200. Jadi 300 min 50 dapat dari 0,125 dikali 400, lalu kita kurangi 200. Jadi 250 min 200 sama dengan 50. Jadi untuk soal fungsi permintaan sama dengan 15 min 0,25 Hi dan harga pasar 10, surplus konsumennya yaitu 50. Sekian, terima kasih. Pertama, diketahui PD sama dengan 120, PE-nya 80 rupiah. PD di sini itu adalah persamaan pada fungsi permintaan. CS di sini konsumen surplus. Lalu kita jawab pakai rumus konsumen surplus sama dengan QE dikali PA min PE per 2. Konsumen surplus di sini sama dengan QE. QE ini jumlah barang berdasarkan keseimbangan pasar dikali PA min PE. PE ini harga pasar min 2. Terus kita pertama cari P-nya itu 120 min 4 Ki. 80 sama dengan 120 min 4 Ki.
Lalu 4Q sama dengan 40. QE-nya itu 10. P ini adalah persamaan. Terus 10 ini dari mana? Dari 40 dibagi 4. QE-nya 10. Terus kita cari Q max-nya di sini. Q maksimumnya ada 30. Kenapa 30? Karena 120 dibagi 4, Q max-nya 30. Q max ini saat P-nya adalah 0. Terus kita cari PA di sini. Min 4Q sama dengan 120 min 4Q-nya 0. Jadi 120. Terus kita masukin konsumen surplusnya. Masukin rumus tadi. QE-nya itu 10 dikali PA. PA-nya itu 120 ini. 120 min PE-nya 80 per 2. Jadi kita punya 200 rupiah. Yeay. Ah, diketahui PD sama dengan 100 dikurang minus ya guys, minus 2Q. Terus ditanya CS saat PE sama dengan PE-nya itu RP 40. Nah, jadi PD ini nggak cuma PD, jadi PD ini bisa jadi QG. Jadi PD ini adalah persamaan pada fungsi permintaan. Terus yang ditanya ini CS ini adalah konsumen surplus ya guys ya. Terus jawab. Jadi rumusnya adalah CL sama dengan QE dikali PA sama dengan PE dibagi menjadi 2. Yang pertama kita mencari QE. Jadi P sama dengan 100 minus 2Q berarti menjadi 40 sama dengan 100 minus 2Q menjadi 2Q sama dengan ini dikurang jadi 60. Setelah itu QE sama dengan 30. QE ini dapat dari 60 dibagi 2 ini. Setelah itu kita mencari Q max-nya. Q max-nya yaitu 50. Kenapa bisa dapat 50? Karena Q max ini terjadi ketika P sama dengan 0. Jadi ini 50 dapat dari mana? Dari sini. Jadi kayak 100 dibagi 2. Karena Q max itu P sama dengan 0. Oke. Terus selanjutnya kita mencari PA-nya ya guys. Jadi PA sama dengan 100 minus 2Q sama dengan 100 minus 2. Q-nya itu sama dengan 0. Berarti jadi totalnya ini 100 ya guys. 100. Selanjutnya kita mencari CS-nya. CS-nya ini berarti yang rumus tadi. Berarti CS sama dengan QE-nya 30 dikali PA-nya ini 100 dikurang PE-nya itu tadi 40. Berarti per 2 sama dengan 900. Ini ya guys hasilnya, jadi totalnya 900, CS-nya adalah 900. Halo, perkenalkan nama saya Karen dengan NIM 630406111 dari kelas 631B05. Tadi udah dijelasin nih tentang surplus konsumen, sekarang kita akan masuk ke surplus produsen. Sebelum masuk ke contoh soal surplus produsen, aku mau jelasin dulu nih. Kalau surplus produsen itu merupakan jumlah bayaran yang diterima oleh penjual dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh penjual, di mana surplus produsen sama aja seperti surplus konsumen,
Hanya saja surplus konsumen itu berdasarkan fungsi permintaan, sedangkan surplus produsen itu berdasarkan fungsi penawaran. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soalnya. Bisa dilihat ya. Rumus surplus produsen. PS sama dengan surplus produsen, PE sama dengan harga keseimbangan, dan PB sama dengan harga minimum pada fungsi penawaran pada saat Q sama dengan 0. Rumusnya, PE sama dengan QE dikali PE min PB per 2. Oke, next. Contoh soalnya, diketahui PS ini 15 plus 3Q. Yang ditanya PS jika P sama dengan Rp75, dan yang kedua PS jika P sama dengan Rp90. Oke, jawabannya P-nya sama dengan 15 plus 3Q. P-nya tadi kan 75 ya, kita masukin 75 sama dengan 15 plus 3Q. Nah, 3Q-nya kita pindah ruas, 3Q sama dengan 75 min 15. Ketemu ya 60, jadi 60 dibagi 3 ketemu ya, Q-nya sama dengan 20. Nah, cari PB-nya, tadi kan dikasih tahu ya, PB itu harga minimum pada fungsi penawaran pada saat Q sama dengan 0. Nah, makanya PB-nya itu kita masukin dulu nih, 15 plus 3Q. Nah, 15 plus 3Q plus 3Q, karena Q-nya tadi sama dengan 0, jadi dikaliin 0 3-nya. Jadi PB-nya dapat deh hasilnya sama dengan 15. Maka PS-nya sama dengan 20 dikali 75 min 15 bagi 2. Karena 75 min 15 di dalam kurung, kita kerjain dulu nih. 75 dikurang 15, ketemu hasilnya 60. Jadi 20 dikali 60 dibagi 2, ketemu ya hasilnya ya, sama dengan 600. Oke, next. Yang B tadi P-nya itu kan sama dengan 15 plus 3Q. Tadi P-nya juga udah lihat ya, sama dengan 90. Kita masukin 90, terus sama dengan 15 plus 3Q. Terus 3Q kita pindah ruasin lagi, sama dengan 90 dikurang 15, 75. Ketemu nih 75, dibagi 3, ketemu 25 ya hasilnya. Jadi Q-nya sama dengan 25. Nah, PB-nya sama, karena tadi Q-nya sama dengan 0, jadi hasilnya tetap sama ya, PB-nya sama dengan 15. Maka PS-nya 25 dikali 90 min 15. Karena 90 min 15 di dalam kurung, jadi kita hitung dulu 90 dikurang 15 berapa nih? 75. 75 dikali 25 dibagi 2. Ketemu ya hasilnya 937,5. Maka PS sama dengan 600 jika P-nya sama dengan 75. Sedangkan yang B, PS-nya 937,5 jika P-nya sama dengan 90. Terima kasih. Baik, pertama-tama surplus produsen. Pertama-tama kita tulis fungsi penawarannya. Di sini fungsi penawaran yang kita punya itu aku pakai di sini 5 ditambah 0,1 Q. Dan di soal ini kita punya harga pasar atau PO yang nilainya itu 20. Dengan 20. Sekarang kita cari dulu price atau harga. P sama dengan 5 ditambah 0,1 Q. 20 sama dengan 5 ditambah 0,1 Q. 0,1 Q sama dengan 20 dikurang 5. 0,1 Q sama dengan 15. QE sama dengan 150. 150 nya itu dapat dari 15 dibagi 0,1. Baik, selanjutnya kita cari PB. PB itu harga bawah atau harga minimal. 5 ditambah 0,1 Q. PB sama dengan 5 ditambah 0,1 Q nya itu 0. PB sama dengan 5. Di sini kita pakai rumus PS ditambah QE dikali
P dikurang PB dibagi 2 sama dengan QE adalah kuantitas ekuilibrium, P adalah harga pasar, dan PB adalah harga dasar dibagi 2. QE-nya tadi kita udah nemu 150. Kita tulis 150 dikali P. P-nya itu 20 ya. Dikurang PB-nya itu 5 dibagi 2. Salah. Bagi 2 sama dengan, nah jadi kita kaliin dulu ya. Ini kan hasilnya 15 nih. Jadi 150 dikali 15 hasilnya itu 2150 dibagi dengan 2. Hasilnya 1125. Jadi surplus produsen dari soal ini adalah 1125. Baik, itu dia dari saya. Terima kasih. Aku mau jelasin tentang surplus produsen, yaitu yang diketahui PS sama dengan 4 plus 0,2 Ki. Yang ditanya PS jika PS sama dengan 16. Sekarang kita langsung tulis untuk soalnya dulu ya. Untuk rumusnya, PS sama dengan QE dikali P dikurang PB dibagi 2. Di sini karena QE sama PB-nya belum dapat, jadi kita cari dulu ya. Untuk mencari QE, kita langsung tulis di sini P sama dengan 4 plus 0,2 Ki. Karena P-nya kita udah dapat dari soal, berarti kita tulis ini P 16 sama dengan 4 plus 0,2 Ki. Lalu habis itu kita pindah ruaskan menjadi 0,2 Ki sama dengan 16 dikurang 4. Berarti 0,2 Ki sama dengan 12. Lalu kita bisa dapat QE sama dengan 60. Selanjutnya kita akan mencari PB. Mencari PB sama kayak mencari QE, yaitu PB sama dengan masukin ke soal 4 plus 0,2 Ki PB sama dengan 4 plus 0,2 Ki dikali 0, berarti sama dengan PB sama dengan 4. Berarti di antara rumus-rumus ini kita udah dapat semua ya. Jadi langsung kita masukin lagi ke rumusnya. PS QE nya kita udah dapat yaitu 60 dikali P-nya udah ada di soal 16 dikurang PB, kita udah dapet juga hasilnya 4. Jadi karena ini ada dalam kurung, jadi kita kerjain dulu di dalam kurung. Jadi 60 dikali 16 kurang 4 12 dibagi 2. 60 dikali 12 dibagi 2 sama dengan 720 dibagi 2 hasilnya 360. Jadi jika ditanya PN nya itu 16 hasilnya 360.